Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan membacakan penekanan warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, ralat ibadah rumah tangga pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 16.30 WITA di kelompok pelayanan 1A dan 1B. Dalam warta jemaat Trantepao, keluarga Pendeta Musa Sikombong dipindahkan ke keluarga Agung Petra atau Papa Geo, digabung dengan ibadah PWGT. Poin yang kedua, poin yang ke-18, kebaktian lansia hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Pukul 9 WITA di rumah Bapak JL Pali dan Ibu E Tanan Sampe, kelompok pelayanan 7. Pelayan firman Saudara Tenny S. Teol. Poin yang ke-20, ibadah bulanan PWGT Jemaat Trantepao dilaksanakan hari Rabu 12 Juli 2023 pukul 16 WITA atau jam 4 sore. Di Gedung Gereja Toraja Jemaat Trantepao. Di Gedung Gereja Toraja Jemaat Trantepao. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok pelayanan 4 dan konsumsi kelompok pelayanan 3. Yang berikut poin ke-21, ibadah bulanan persekutuan kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Trantepao dilaksanakan hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 17 WITA. Tuan rumah kelompok pelayanan 7, pelayan Pendeta Yahya Boong MTH, liturgis Penatua Benhard Popang. Penekanan yang berikut nomor 22. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Trantepao kelompok pelayanan 5, yaitu Saudari Dian Martin SH MKN dengan Saudara Novianto Resekismus Taruk Bamba S. Arts akan dilaksanakan hari Sabtu 22 Juli 2023 pukul 9 sampai selesai. Tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Trantepao, Klasis Trantepao. Resepsi hari Sabtu 22 Juli 2023 pukul 12.30 sampai selesai. Tempat di Toraja Misliana Hotel. Mohon dukungan warga Jemaat Trantepao. Penekanan yang berikut yaitu poin ke-23, anggota baru. Dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga Jemaat Trantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru. Yang pertama, Kepala Keluarga Bapak Martinus Lembang, istri Ibu Mary, anak-anak Mikaela Patiung dan Cristiano Patiung, dan sekarang bertempat di kelompok pelayanan 5. Tuhan memberkati. Sekiranya Bapak Ibu ada hadir, dimohon untuk berdiri. Mungkin ibadah berikutnya. Kemudian anggota baru yang kedua, Kepala Keluarga Bapak Montonius Patulak, istri Ibu Agustina Pembonan, anak-anak Bunga Pembonan dan Abisak Patulak, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 5. Tuhan memberkati. Penekanan yang berikut nomor 24, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Lute atau Nenek Ibas, orang tua atau kakek dari Bapak Mikael Gallaran, anggota Jemaat Trantepao kelompok pelayanan 5, pada hari Kamis 6 Juli 2023 di Rumah Sakit Trampoang Palopo. Jenazah almarhum Lute atau Nenek Ibas berada di rumah kediaman Mada Tandung Lakbo, Klasis Kesu Lakbo. Segenap
Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Lute atau Nenek Ibas. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Penekanan yang berikut di poin ke-25, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao melaksanakan verifikasi tentang pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan dalam lingkup Jemaat Rantepao periode bulan Januari sampai Juni 2023, mulai tanggal 10 Juli 2023. Atas perhatian para bendahara dalam lingkup Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Untuk lebih lengkapnya penekanan warta, silakan Bapak Ibu membaca di warta jemaat. Demikian penekanan warta untuk 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, memohon Roh Kudus untuk menolong kita untuk beribadah kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah Tritunggal yang senantiasa menyatakan kuasa, kasih dan berkat dalam kehidupan umat-Nya di sepanjang masa. Kami percaya kepada-Mu, karena itu kami mau teguh dalam iman dan setia menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan dengan penuh sukacita kita menikmati hadirat-Nya saat ini. Dan dalam tuntunan tema, datanglah kepadanya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan berdiri, kita memuji Tuhan. Inilah hari Minggu. Sujud
Jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Allah Tritunggal menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan membaca secara berpalasan Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 17. Kita persiapkan, sambil kita persiapkan, kita persilakan orang tua kita, Bapak Dawenan, akan menyampaikan puji-pujiannya pada pagi hari ini. Di dalam hatiku yang ragu, di dalam hatiku yang sendu, Kaulah Tuhan penyejuk jiwaku yang selalu ada di sampingku. Kau rela korbankan jiwamu demi dosa kami semua. Kaulah Tuhan imanku yang kudus, yang abadi selama-lamanya. Sama-sama. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Oh, haleluya, haleluya, kudus, kuduslah kasih-Mu. Kau rela korbankan jiwamu demi dosa kami semua. Kaulah Tuhan imanku yang kudus, yang abadi selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Oh, haleluya, haleluya, kudus, kuduslah kasih-Mu. Makasih. Ya, demikian pujian dari
Orang tua kita Bapak Dawenan, Tuhan memberkati dan Tuhan dimuliakan. Ya, kita akan membaca Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 17 secara berbalasan. Kita mulai. Dengarlah kekasihku, Lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung. meloncat-loncat di atas bukit-bukit, Kekasihku serupa kijang. atau anak rusa Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap. dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Dan bunga pohon anggur Bangunlah manisku, Jelitaku, marilah. merpatiku di celah-celah batu. Gunung. Perlihatkanlah wajahmu, Perdengarkanlah suaramu sebab merdu suaramu. dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu Rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Yang menggembalakan domba-domba di tengah bunga lekung. Sebelum angin senja berembus, kembalilah kekasihku, Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa. di atas gunung-gunung tanam rempah-rempah. Amin. Demikian Kidung Agung. Mari kita respon dengan menyanyi Biar Ku Tunggu di Batangmu. Untuk perintah mengasihi, dengarlah sabda Allah. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari yang sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa dan menantikan anugerah-Nya. Tuhan, saat menikmati hadirat-Mu, kami sungguh menyadari bagian dari hidup kami yang sering mendukakan hati-Mu, yakni dosa-dosa kami. Kami sadar Tuhan, tak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Karena itu, saat ini kami datang merendahkan hati, mengaku dosa kami. Allah Tritunggal, lihatlah kami umat-Mu dalam kesungguhan mengaku dosa-dosa kami, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Kami sungguh bertobat, kiranya seluruh hidup kami menjadi kemuliaan.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jemaat Tuhan, kita akan membawa ucapan syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan, terlebih anugerah Tuhan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kita akan membawa persembahan kita, dan di depan ada kotak persembahan. Kita sedang membangun gedung pelayanan. Mari Bapak Ibu membawa persembahan lewat kotak persembahan seberapa besarnya saja. Jangan membawa yang besar, tetapi sekecil apapun persembahan itu Tuhan melihatnya, dan itu akan menjadi semen, akan menjadi besi nantinya. Sambil kita membawa persembahan, mari kita dengarkan Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan membawa persembahan, kita akan diiringi dengan lagu "Bawa Persembahanmu". Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu, ada jemaat yang mempersembahkan natura dan akan dilelangkan. Mohon salah satu majelis untuk memandu lelang kita. Bisa, ada yang membantu dari belakang.
Ya, Bapak Ibu, di dalam ibadah kita ini ada natura yang dipersembahkan oleh warga jemaat yang kita akan uangkan untuk pembangunan gedung jemaat, gedung pelayanan jemaat Rantepa. Ya, siapa yang mau tawar? Manuk teh, manuk Papua, manuk Londong. Yo, pira? Ya, di sana. Ya, jadi kita ini lelang biasa. Yo. Hah? Mau lelang Amerika, lelang. Ya, banyak usul kita lelang Amerika. Iya. Hah? Ya. Mindan tu nang kalimana, artinya biar 500, biar 1000, pokoknya kerelaan kita memberikan persembahan untuk pembangunan gedung pelayanan. Ya. Minda, angkat tangan saja yang mau kasih pundi. Hah? Kasih pundi, antarkan pundi. Dah kok Pak. Ya coba kok. Dah kok Pak. Pundi. Ya, Deja, di belakang. Di belakang ada. Di belakang sekali. Antar kamu nih. Ya, siapa lagi? Demparakah? Ya. Demparakah? Tayo mo? Dako. Demparako. Ya. Dempa. 1 juta Ibu. 3 kali. Serekaya. Oh. Tali lang biasa ako ngayon dati. Dempar kan tawai. Pira mo? 50 jam. Ben pun nih. Dilelang biasa. 50 pisan. 100 pisan. 100 pisan penduan. Pentalun. Indat 100 ini. Ya teh rambutan 5 kilo teh Makasa pira mo rambutan iya rambutan pira mo tayo mo 500 pentalun Serekaya na sumbang Bapak Ibu yang melelang tadi. Lah ditoleh. Pira? Serekaya teh?
50 jamai pokok. Serikaya 50. Pisan 50. Penduan. Coba kok. Pentalun dia. Sorry. Ya, yang mata tu pewangan natura di kuala laku kita solana sangkur semangat tu mangka menala katanan. Ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Pujian dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan atas segala kebaikan Tuhan kepada kami. Terlebih di dalam ibadah pada siang hari ini, Tuhan sudah memberikan waktu untuk kami untuk bersekutu bersama-sama, terlebih untuk memberikan persembahan syukur pada saat ini. Kiranya persembahan syukur ini Tuhan memberkati agar boleh dipakai di ladang-Mu Tuhan untuk mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Dan juga yang masih ada pada masing-masing kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mengajak kami untuk mempergunakannya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak kami. Kehendak Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, terima kami. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita respon persembahan kita dengan memuji Tuhan. Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Bapak Ibu, kita akan mendengar pujian dari anak sekolah minggu kitab Rayon 6 akan menyampaikan pujian paduan suara dan solo. Oh
suatu hari kelak kau kan melihat doamu terjadi. Oh ibu yang menyebut namaku dalam setiap doamu, ayunan ayah menimba menjanjikan kedamaian, dan sampai kini ku terus bertumbuh dengan harapan terbaik darimu. Oh ibuku tersayang, teruslah tersenyum, cium aku di pipi biar membekas tak pernah hilang. Oh ayahku tersayang, tetaplah kau tegar, pelukanmu di sini menjagaku pulas terlelap. Harapan di suatu hari kelak kau kan melihat doamu terjadi. Oh ibuku tersayang, teruslah tersenyum, cium aku di pipi biar membekas tak pernah hilang. Oh ayahku tersayang, tetaplah kau tegar, pelukanmu di sini menjagaku pulas terlelap. Harapan di suatu hari kelak kau kan melihat doamu terjadi. Harapan di suatu hari kelak kau kan melihat doamu terjadi. Ya, demikian persembahan pujian dari anak kita. Sebentar. Tuhan memberkati dan Tuhan dimuliakan. Kemudian kita persilakan paduan suara dari rayon 6. Sudah dari belakang. Oke, sambil adik-adik dan anak-anak kita masuk, saya akan menjelaskan lagu yang akan mereka nyanyikan. Judulnya Sing Hallelujah, Clap Your Hands, karya dari Sally K. Albrecht. Lagu ini bercerita tentang dan mengajak kita untuk selalu bernyanyi penuh dengan sukacita, dan selalu apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, kita selalu meresponnya dengan penuh sukacita. Seperti yang akan dinyanyikan anak-anak dan adik-adik kita saat ini.
Ya, demikian pujian anak-anak kita. Tuhan memberkati anak-anak kita untuk tumbuh dalam Kristus. Tuhan dimuliakan. Baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kami berhaleluya memuji Engkau bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu. Karena memang itulah yang patut bagimu ya Tuhan, dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami datang ke dalam rumah-Mu yang kudus pada saat ini, karena kami mendengar Engkau memanggil kami, marilah kepadaku. Dan kini kami ada di hadirat-Mu Tuhan, menantikan sabda-Mu bagi kami semua. Kuasai kami Allah Roh Kudus, baik hamba-Mu ini pun kami jemaat-Mu, supaya kami menjadi pemberita, pendengar, tapi juga pelaku yang setia akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini, pembacaan yang pertama
dari Sakarya 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Sakarya pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu juga 2 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Amin. Untuk pembacaan yang kedua dari Roma 7 ayat 13 sampai pada ayatnya yang ke-26. Roma 7 ayat 13 sampai pada ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan. Pembacaan Injil terdapat dalam kitab Injil menurut Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Amin, firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, keempat bagian Alkitab yang kita baca hari ini dari Kidung Agung, Sakaria, Roma, dan Matius. Bacaan utama kita dan menjadi pusat perenungan kita adalah dari Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Dan kita akan merenungkannya dalam tema datanglah kepadanya. Datanglah kepadanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kata datanglah kepadanya ini nya itu menunjuk kepada siapa? Kira-kira siapa? Datanglah kepadanya. Menunjuk kepada siapa? Kalau kita dalam konteks beribadah pada saat ini, pikiran kita akan mengatakan itu menunjuk kepada Yesus. Tapi datanglah kepadanya dalam kehidupan ini, apakah juga di luar konteks beribadah ini sering kita alami? Mungkin kita sering dirujuk, datanglah kepadanya, datanglah kepadanya, datanglah kepadanya. Kalau ada sesuatu yang kita hadapi, sering menghadapi hal itu? Pernah? Pasti pernah. Kalau sakit gigi, datanglah kepada dokter jantung. Apakah begitu?
Nah, pasti kurang pas. Sakit gigi, datanglah kepada dokter gigi dan lain-lain sebagainya. Dan menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup ini. Nah, jadi dengan mengatakan datanglah, menawarkan kepada kita berbagai pihak yang kepadanya kita akan datang, itu pada gilirannya akan menghadirkan dalam diri kita pilihan untuk mengatakan kepada siapa kita akan datang. Pasti setiap saat kita akan menghadapi pilihan-pilihan itu. Bukan hanya menyangkut pihak, tapi menyangkut pilihan-pilihan tertentu dalam kehidupan kita. Apakah saudara-saudara sering bergumul bahwa saudara tahu ada pilihan A dan B, yang mana pilihan A ini konsekuensinya begini, pilihan B ini konsekuensinya begini. Tapi kemudian kadang-kadang di antara pilihan yang kita sudah tahu masing-masing konsekuensinya, seringkali kita masih memilih pilihan yang konsekuensinya justru tidak bagus buat kita. Pernah mengalami hal macam begitu? Ya, pilihan konkret saja kalau saya bercerita dari keluarga saya, dari diri kami. Istri saya itu, mamanya itu, disanga mama anak paraya. Itu kalau makan rasanya tidak makan kalau tidak pakai lombok. Nanya pindah masa lalu nasa ading kemala dali. Tapi kadang-kadang setelah itu perutnya apa yang terjadi? Kurang beres. Sering saya katakan, namu tandai bang mau kumua ma pa adi itam buku muda aku itu pa. Yo, nakona buat ke mami. Seperti itu kan yang sering terjadi. Bahkan den kurose kukua tak ada elada do suruga. Nah kami kuan di ormo tengah tama suruga kila tak elada do. Kau cerita bercanda di antara kami. Kita sering menghadapi hal-hal macam begitu. Sudah tahu ini tidak bagus, tapi kita kadang-kadang masih menjatuhkan pilihan kepada yang tidak bagus. Dan tahu bahwa ini lebih bagus, lebih baik, tapi pilihan kita tidak kepada yang baik itu. Ya, mungkin sama juga kepada anak-anak kita yang kecil di rumah kadang-kadang ya. Pilihan antara makan gula-gula dengan tidak makan gula-gula. Mereka itu, atau janganlah gula-gula, itu sekarang sudah zaman dulu itu. Gula-gula itu zaman kami dulu, kolonial. Sekarang ini pilihan antar bermain HP dengan tidak bermain HP. Itu pasti sering kita hadapi. Dan kadang-kadang kita orang tua dalam posisi yang dilema. Mau dikasih HP dan membuat dia diam tidak menangis sepanjang hari kalau perlu. Lalu kemudian bapak ibunya bebas melakukan hal yang lain. Atau tidak kasih HP, tapi anak ini mungkin menangis dan merecoki kita sepanjang hari itu. Pilihan yang bapak ibu lakukan sering, yang mana? Yang terbanyak ialah apa? Ya kami pokok toh. Kasih HP. Sadar bahwa memberi dia HP itu tidak lebih bagus daripada tidak memberi dia HP walaupun itu membuat dia menangis? Atau tidak misadari? Pasti misadari Saudara Nasang. Sudah banyak hal tentang itu yang kita dengar. Jangankan tidak usah hal yang jauh bahwa merusak sensoriknya, merusak memberi kecanduan-kecanduan. Sedangkan yang sudah paling parah kita lihat kadang-kadang HP meledak dan kemudian merusak mereka yang sering kita lihat tayangan-tayangannya di televisi. Kadang-kadang kita juga belum kapok untuk mengambil pilihan itu. Masih saja kita takluk kepada kepentingan-kepentingan sesaat yang kita bisa dapatkan daripada yang lebih langgeng dan kekal. Bacaan kita pada saat ini kitab Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Kalau kita baca dari awal, ini juga berbicara tentang perjuangan manusia dalam rangka memilih mana yang terbaik, mana yang harus diikutinya dalam kehidupan ini. Kalau kita membatasi saja pada bacaan yang kita baca tadi itu, di sana diberi judul perjuangan hukum Taurat dan dosa. Nah, hukum Taurat itu dipandang sebagai sesuatu yang baik di sini dan dosa dalam posisi yang tidak baik. Dan apa yang terjadi di sini? Ini tidak melulu tentang Paulus walaupun Paulus yang berbicara ini. Tapi ini melulu atau ini menyangkut kehidupan semua manusia pada umumnya, bahkan kita juga orang percaya.
Cuma Paulus menempatkan dialog itu seakan-akan dialog yang terdapat dalam dirinya sendiri. Mungkin juga memang terjadi dalam dirinya sendiri. Paulus melihat bahwa kadang-kadang dia bergumul tentang itu. Dia mengatakan ayat 14, kita tahu hukum Taurat itu rohani. Artinya baik. Kalau ayat terakhir di pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 saya dikatakan di atas hukum Taurat itu kudus. Jadi baik adanya. Kita tahu hukum Taurat itu rohani. Tapi aku, Paulus menempatkan dirinya, tapi mewakili, merepresentasi kita semua. Aku bersifat daging terjual di bawah hukum dosa. Sebab apa yang aku perbuat, yang kita perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, yaitu yang baik itu, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang aku kehendaki, sebenarnya jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, kan kehendak kita itu yang bagus, sebenarnya aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, ini dialog dalam diri Paulus yang merepresentasikan kita. Bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi mengapa begitu? Dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu aku sebagai manusia, ayat 13, ayat 18 bacaan kita, tidak ada sesuatu yang baik. Kehendak memang ada dalam aku untuk berbuat baik. Tapi bukan kehendak untuk berbuat yang baik itu yang aku lakukan dalam kehidupanku ini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah kesimpulan Paulus. Aku dapati, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Jadi dua-duanya ini terus ada dalam kehidupan kita. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku, seakan-akan dia mengkontraskan itu. Aku berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Ini pergumulan kita, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita dan tentu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya contohkan tadi itu. Atau misalnya kita bawa saja dalam konteks berbudaya kita, budaya Toraja. Saya yakin, atau bahkan mungkin mau mengatakan hakul yakin, seperti kata teman-teman kita yang mengatakan sungguh amat sangat yakin, bahwa banyak perilaku-perilaku kita dalam kehidupan ini termasuk berbudaya yang sebenarnya kita sudah tahu bahwa ini tidak baik. Pernah berpikir seperti itu? Mungkin tidak perlu saya menyebut satu persatu. Nurani kita menemukan bahwa sebenarnya ini tidak bagus. Kalau orang-orang tua ditanya, "Ma apa demi pokok itu?" Aku nasi Tuhan kamu nane pandita. Tang dibela, tang dia kulen nang karni. Sebenarnya sakiruna sang jote payate. Oh, berkali-kali. Kok kecuali hanya mereka yang sakit kepalanya. Kita yang lain tidak. Tapi kalau ditanya orang tua, sakiuluna sang jote payate pakolai patumbari. Na budayanta. Na adaata. Dan lain-lain sebagainya. Sering kata-kata macam begitu kita dengarkan. Tetapi ketika kita tiba pada situasi itu, ya mungkin kalau orang lain yang sedang beracara, kesadaran itu masih ada dalam diri kita. Tapi saatnya kita yang menghadapi acara itu, kita seperti ada dalam suatu yang disebut dalam teori sosiologi fakta sosial yang menempatkan kita dalam keadaan pala nakuan na atau dako teh. Orang bilang apa ke saya kalau saya tidak lakukan ini. Yang ketika dalam keadaan sadar kita tahu bahwa tidak selalu ini baik untuk kita. Kita ada dalam keadaan-keadaan yang seperti itu terjadi. Bahkan ironisnya kalau saya lihat dalam segala keterbatasan saya memahami budaya Toraja dan saya masih terus belajar. Bahkan cenderung manusia Toraja konon juga kayaknya begitu gejalanya saya lihat. Orang cenderung mengakomodir sesuatu yang nyata-nyatanya tidak ada juntrungannya, tidak punya kaitan dengan adat, tapi kemudian kita katakan ada di apa yate.
hanya untuk melegitimasi, hanya untuk memberikan kekuatan kumua tapogo ute. Jadi orang mencari sesuatu yang seakan-akan bernuansa adat, budaya lah untuk melakukan hal-hal macam begitu. Atas nama keinginan untuk mewujudkan atau melakukan apa yang diingininya. Apa itu? Ya, mungkin agak terlalu sensitif kalau saya harus menyebut satu persatu contoh-contoh itu. Dan bahkan mungkin kalau saya mengatakannya, mungkin orang akan mengatakan, nah kami kulir itu nek panditan pokok itu mi pokade itu yan mato. Kira-kira. Tapi oke lah, mari kita renungkan. Memang itu pernah terjadi dalam perkembangan budaya kita. Harus diakui. Dan itu bagian dari adab yang kita kembangkan selama ini dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi kan adat dan adab serta budaya itu terus-menerus berkembang. Tapi kadang-kadang kita masih terus melihat ke masa yang lampau, di mana perkembangan peradaban sivilisasi kita itu masih amat sangat rendah dalam kadar tertentu. Tapi di saat sekarang ketika peradaban semakin maju, kenapa nostalgia manusia Toraja terus kembali ke keadaan yang masa lampau? Di mana hal-hal itu tidak pada tempatnya lagi dikembangkan sekarang ini. Katakanlah misalnya, nah, contoh konkretnya, mohon maaf saja kalau saya menyebut satu contoh. Permainan menyabung ayam. Nah, mohon maaf, takut alergi lu mutum pokade kita pokade teh pa isinkan lu nak pokade teh. Nah, kau nang ada ya toh. Oke lah, memang mungkin pernah ada, dan pada masanya bagi saya pun sendiri itu sesuatu yang sungguh amat beradab. Beradab sekali pada masa itu. Bayangkan kalau dipikirkan pada masa dulu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, apa yang terjadi? Manusia yang harus berkonflik, manusia yang harus saling bunuh satu dengan yang lain. Sehingga peradaban manusia Toraja waktu itu mengatakan, ini tidak bagus. Mesti ada substitusi dari diri manusia yang sangat mulia ini dengan suatu benda yang lain untuk menggantinya, yaitu mari gunakan instrumen yang lain, yaitu ayam. Maka pada taraf perkembangan budaya zaman itu menurut saya luhur sekali, baik sekali, luar biasa itu daripada diri manusia ini yang dikorbankan. Tetapi kemudian ketika adab makin berkembang, sekarang kalau ada permasalahan kita sudah tahu tentang hukum-hukum yang ada, kita mengenal konsep-konsep kemanusiaan, kita sudah punya lembaga peradilan. Ya, terlepas dari permainan orang-orang di lembaga peradilan yang kadang-kadang tidak pada tempatnya. Mengapa masih membawa nostalgia itu ke masa yang lampau? Dengan cara bahwa inilah. Tapi oke, itu merupakan persoalan yang harus kita gumuli. Intinya sekarang di sini, Paulus mengatakan pergumulan itu ada dalam diri kita. Tapi kalau kemudian ini terus dipelihara, Paulus dalam ayat 24 mengatakan, aku manusia celaka. Saya celaka. Habislah saya ini. Siapa gerangan yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ujung dari semua yang kualami ini ketika saya ada dalam pilihan-pilihan ini dan kemudian saya memberi tempat kepada yang tidak bagus yang sering saya pilih. Ini membawa saya kepada kecelakaan. Tubuh ini adalah tubuh maut. Karena itu apa jalan keluarnya? Paulus mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus itu adalah jalan yang bisa membuka peluang bagi kita untuk melepaskan diri dari situ. Cuma persoalannya, sesuai dengan tema kita pada saat ini, datanglah kepadanya. Seberapa penting Yesus dalam kehidupan kita? Seberapa penting menempatkan dia sebagai pilihan yang utama di antara sekian pilihan-pilihan lain yang mungkin ada dalam kehidupan kita? Kalau kita bandingkan bacaan-bacaan yang terdahulu tadi, Kidung Agung, ini kadang-kadang orang tidak suka baca, tapi kadang-kadang juga orang jatuh cinta suka baca. Karena mengandung banyak ungkapan-ungkapan yang penuh dengan nuansa cinta kasih. Tapi ini sebenarnya hendak menggambarkan tentang hubungan Tuhan dengan jemaat. Kalau seorang yang betul-betul cinta, jatuh cinta kepada Tuhannya, dia laksana seorang muda yang sedang kasmaran kepada pacarnya. Dan sama kami kasmaran teh kamu ramputeh. Pernah mengalami? Pasti pernah amat sangat kasmaran. Jatuh cinta kepada seseorang. Bagaimana rasanya kalau sedang jatuh cinta kepada orang itu? Dulu itu ada lagunya Dina Mariana ya, zaman kami kolonial ini. Di mataku ada kamu, di matanya ada dia. Di pakaiannya ada dia, di makanannya ada dia. Di mana-mana dia pergi selalu ada dia. Mengapa?
karena begitu cintanya kepada itu. Kidung Agung bercerita betapa cintanya seseorang itu, walaupun diungkapkan dalam bahasa manusia, bahasa tentang cintanya seseorang kepada Tuhannya. Dan dia menggambarkan itu dalam bacaan kita tadi itu. Maka kalau dalam kehidupan ini kita betul-betul menempatkan Kristus sebagai yang merupakan alamat cinta kita yang sebenarnya. Datang pun ajakan yang lain, datanglah kepadaku oleh yang lain-lain itu. Atau oleh ajakan-ajakan dosa yang lain. Kita akan mengatakan, celaka aku kalau pilihanku bukan Kristus. Maka karena itu aku akan memilih untukku memilih Kristus. Memilih Kristus apakah bukan tanpa masalah? Yesus sendiri mengatakan kepada kita dalam bacaan tadi, datanglah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tapi bukan tanpa beban. Aku memberi kuk kepadamu. Tapi ketahuilah, kuk yang aku berikan kepadamu itu ringan dan enak. Kalau kamu belajar menundukkan diri kepada kuk, kepada perintah, kepada aturan yang kuberikan kepadamu, pada gilirannya, itu akan membawa kamu kepada kehidupan yang benar. Membelajarkan diri, mendisiplinkan diri untuk mengikuti Tuhan, itu akan membuat kita sampai kepada jalan yang terbaik buat kehidupan kita. Kembali ke contoh yang kecil tadi itu di awal yang saya sebut tentang keluarga kami. Saya pun dulu adalah pencinta lombok yang luar biasa. Tapi pernah saya sakit mah ketika kuliah di kampus. Ada meja untuk kami orang-orang yang sakit mah steril dari lombok. Siksaannya luar biasa buat saya. Tapi lama-lama tidak memakan lombok. Kemudian saya merasa tidak ada masalah dengan tidak makan lombok. Dan setelah sembuh dari sakit mah, sekarang ini ada lombok tak ada lombok bagi saya tidak terlalu masalah. Lombok bukan segalanya untuk hidup saya. Demikian dengan itu dalam pilihan-pilihan hidup kita. Dalam pilihan-pilihan di antara dosa dan tidak berdosa tadi itu. Ketika kita membelajarkan diri kita untuk memilih kepada pilihan yang mungkin berat bagi kita di awalnya. Dengan menundukkan diri pada kuk yang Tuhan beri kepada kita yang akan membawa kita kepada kehidupan yang benar. Pada akhirnya kita akan merasa bahwa menjalani pilihan-pilihan yang Tuhan beri kepada kita selalu lebih baik endingnya. Amin. Kita renungkan lebih jauh firman Tuhan ini dalam saat teduh. Kita akan diantar dalam saat teduh dengan pujian yang disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Pendeta JK Parantean. Ya, selamat hari Minggu saudara-saudara. Saya mulai mau bercerita tentang keadaan saya sejak istri saya meninggal. Saya sakit-sakitan terus, sekalipun saya dapat perawatan atau pelayanan dari anak saya, Bapak Dea atau Felix yang ada di sini sekarang, sekeluarga. Saya sakit-sakitan terus. Tapi satu saat saya kemudian saya biasa ngigau. Apa itu ngigau toh? Layo biasa kukokianu lakukan aku berkedina ite banuan dari banuate. Nako itu Felix to Bapak Dea nakwa inde banua mi kamu teh kamu gargai teh. Oh, jadi begitu
saya ngigau lama saya masuk rumah sakit. Saya di sana badan saya terasa sakit terus dan gatal. Tapi saya bilang kasih keluar saya, ya kasih keluar saya dari rumah sakit, kembali ke rumah. Ya, kami kembali ke rumah dan kemudian saya mendapatkan perawatan yang sangat telaten dari anak saya Bapak Dea ini atau Felix, dengan ada keponakan dari Mangkutana namanya Bariah, ya namanya Bariah, dia Islam tetapi keluarga, jadi dia tinggal di rumah dan dia merawat saya dan akhirnya saya begini, ya kemudian saya sehat seperti ini, ya badan saya naik, ya dempak karena mama ana saya lo may kampung marante na kami nama apalasa mo komo om, ya saya dekwa apalasa mo komo, jadi itulah keadaan saya. Ini pipi saya juga ini sudah apa sangat malompoh, ya malompoh mitira siya, mitira te popoku, mitiro duka te palempengku, maapalasa, ya itu berkat ketelatenan Bapak Dea dengan Bariah, keponakan saya dari Mangkutana. Tetapi dalam semua itu Tuhan bekerja, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan saya kesehatan, dan Tuhan yang menolong saya. Persoalan saya ialah karena memang mata saya sudah tidak bisa melihat, saya sudah tidak bisa melihat sama sekali. Ya, saya kena penyakit glaukoma bawaan, ini keturunan, ya, dan saya selalu berdoa supaya tidak ada anak atau cucu atau cicit saya yang melanjutkan penyakit keturunan seperti ini. Saya sudah sama sekali tidak bisa melihat. Jadi puji Tuhan, saya sungguh bersyukur bahwa kondisi kesehatan saya dan iman saya semakin dikuatkan dengan keadaan ini. Ya, mungkin ini orang bisa katakan bahwa Tuhan menguji saya dengan kondisi saya, dengan sejak istri saya meninggal, kesehatan saya sangat-sangat menurun. Tetapi sekarang ini Tuhan menunjukkan bahwa Dia tidak meninggalkan saya. Puji Tuhan. Ya, saya kira itu kesaksian yang saya mau katakan kepada kita semuanya, dan supaya ya terserah apakah ini akan menjadi suatu keteladanan bagi saudara-saudara untuk juga mengakui peranan Allah di dalam kehidupan dalam setiap saat keadaan kita. Di sana Allah ada, baik kita sehat maupun kita sakit. Di sana Allah ada beserta dengan kita. Ya, kalau boleh saya mau, ini Pak Pendeta musik tadi Musa Sikombong, supaya saya menyanyi satu lagu. Biasa yang saya nyanyikan ialah El Shaddai atau Aku Percaya. Ya, aku percaya. Tapi mana yang saya mau nyanyikan ini? Ya, jemaat, mana yang saya mau nyanyikan? El Shaddai raka, aku percaya raka. Aku percaya. Ya ke Pak Yafet deh. Berkat itu keyboard.
Halo Sami. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Yesus Tuhanku. Kita semua hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sesuai dengan kesaksian orang tua kami dan kami bernyanyi bersama, kami ingin terus belajar untuk percaya kepadamu Tuhan. Walau jalanmu sering tak terlihat dan tersembunyi bagi kami, bantulah kami untuk terus percaya kepadamu. Demikian halnya dalam mengambil berbagai macam putusan-putusan dalam kehidupan ini. Tak tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, sering kami lebih percaya kepada orang-orang lain, kepada pertimbangan-pertimbangan kami sendiri, daripada percaya kepadamu. Firman-Mu memanggil kami bahwa Engkau memberi kelegaan kepada kami, manakala kami memilih untuk datang kepadamu. Tapi sering seakan kami tak percaya hal itu Tuhan. Kami bersyukur mendapat kesempatan beribadah pada saat ini memuliakan nama-Mu. Bantu kami percaya untuk terus datang kepadamu
di balik setiap ajakan dalam kehidupan ini. Kami juga percaya Tuhan, kasih-Mu akan nyata kepada sejumlah saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh saat ini. Dirawat di rumah sakit, di kota ini dan beberapa kota yang lain. Kasihani saudara-saudara kami dan terus bantu mereka untuk percaya kuasa-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk orang tua kami yang sudah tidak mampu lagi beraktivitas dan beribadah bersama dengan kami saat ini. Bantu mereka percaya Tuhan, bahwa setia-Mu sejak dari mereka dalam kandungan, lahir, tumbuh, besar, tidak berubah sampai akhir hidup mereka. Ada keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada mereka yang akan menjadi jaminan dan kekuatan menjalani usia senja, usia emas yang Tuhan beri kepadanya. Bantu percaya ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena duka cita. Beberapa di antara anggota jemaat-Mu Tuhan sedang mengalami hal itu. Dan mungkinkan mereka Tuhan, bantu mereka percaya bahwa jika mereka pada waktunya akan menyatakan kasih dan mengupacarakan orang tua terkasih. Bantu mereka percaya bahwa bila mereka mengikuti kehendak-Mu, yang terbaiklah yang akan datang dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang berulang tahun. Bantu mereka percaya bahwa hidup mereka adalah anugerah-Mu, dan bahwa masa depan mereka dengan anugerah kehidupan yang Tuhan beri kepadanya terjamin dalam tangan Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk memakai hidup mereka dengan terus mendahulukan pilihan-pilihan yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, seluruh anggota jemaat-Mu dalam berbagai tugas dan pekerjaan yang mereka tekuni, bantu mereka percaya ya Tuhan, bahwa mereka Tuhan tempatkan di pekerjaan itu justru untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, menyatakan kebaikan bagi orang-orang yang lain, sehingga dengan percaya itu mereka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai panggilan dari Tuhan. Bantu juga mereka percaya Tuhan, bahwa berkat-berkat dari Tuhan akan Tuhan salurkan kepada mereka dari pekerjaan itu, kendati pun untuk hal itu mereka harus bekerja dengan jujur dan mengabaikan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Buatlah kami percaya bahwa seluruh kebaikan-kebaikan kami, masa depan kami, berkat-berkat dari Tuhan akan terus Tuhan atur dalam kehidupan kami. Anak-anak kami Tuhan, warga jemaat-Mu yang sedang menempa diri dalam segala jenjang pendidikan, dari pendidikan dasar bahkan PAUD sampai ke pendidikan tinggi. Tuhan, ingatkan mereka bahwa mereka mengembangkan diri mereka adalah bagian dari panggilan Tuhan untuk membekali mereka menyongsong masa depan, supaya hidup mereka berguna bagi sesama pada waktunya nanti. Bapa di surga, pelayanan kami sepanjang minggu ini di tengah-tengah jemaat di sini, hadirlah di dalamnya supaya semua boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Seluruh pengerja gereja di tempat ini Tuhan, bantu mereka terus percaya bahwa Engkaulah yang mereka layani untuk menyatakan kebaikan bagi orang lain, sehingga betapapun tantangan pelayanan mereka jalani, mereka terus dikuatkan untuk menjalani semuanya itu. Saudara kami yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam pernikahan, Saudara Novianto dengan Saudari Dian, Tuhan mungkinkan acara ini berlangsung dengan baik dan bantu mereka percaya bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga mereka ada di dalam tangan Tuhan juga. Bapa di surga, kami berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan di tempat ini. Bantu kami Tuhan untuk percaya bahwa rumah ini adalah untuk Tuhan. Setiap kali kami memandangnya, mendengar lonceng gerejanya, kami ingat bahwa di sekitar kami, di kota ini, ada Tuhan yang harus kami dahulukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja, pemerintah, TNI, Polri, bangsa dan negara kami. Buatlah kami percaya Tuhan, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk kebaikan Tuhan. Bahkan negara ini adalah anugerah-Mu sendiri ya Tuhan. Dan karena itu kami harus hidup di atasnya, menjalankan kehendak Tuhan
bukan kehendak masing-masing kami, apalagi kehendak orang-orang yang mengikhtiarkan hal-hal yang tidak baik bagi kehidupan bersama. Tuhan, Engkau lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami, kebaikan-kebaikan kami daripada kami mengenali sendiri kebutuhan dan kebaikan kami. Bantu kami Tuhan untuk percaya bahwa semua yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami baik adanya, dan ajar kami untuk mengucap syukur atas semuanya itu. Terima doa kami ini karena kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Menjalani kehidupan kamu, di mana banyak ajakan yang datang kepada kamu untuk diikuti, datanglah kepada Tuhan saja. Dan inilah petunjuk hidup baru bagi kamu. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Pakailah seluruh hidupku dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan tersambung. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Pergilah dengan memberi diri dalam pelayanan dan bertobatlah. Allah Tritunggal senantiasa menyertaimu. Muliakanlah Dia sepanjang kehidupanmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita bersyukur Tuhan telah mengutus Bapak Pendeta Abraham Tanggulungan untuk menyampaikan firman-Nya pada pagi hari ini.
Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya dan Tuhan memberkati keluarga Bapak Pendeta. Kita akan menyanyi nyanyian syukur, Tuhan Allah beserta Engkau. Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau dalam susah dan keluhmu. Rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Mari Bapak Ibu bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan perkenankan kita boleh beribadah pada siang hari ini. Tuhan akan memberkati kita semua. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku.